Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi tentang hukum 2 Kirchhoff. Materi ini adalah bagian dari bab listrik dinamis untuk kelas 12 IPA di SMA ya. Oke. Hukum 2 Kirchhoff itu berisi tentang pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan arus kali hambatannya itu sama dengan 0. Seperti contoh ini ya. Apa maksud rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang terhubung semua, ya, tidak ada yang terputus. Misalnya seperti ini ya. Maka jumlah aljabar GGL tambah sigma I kali R itu sama dengan 0 ya. Sebenarnya bukan sama dengan 0, tetapi dia sama dengan beda potensial dari satu titik ke titik yang lain. Nah, jadi kalau dia rangkaian tertutup, maksudnya kalau mulai dari titik A, harus kembali lagi ke titik A. Ya. Maka sama dengan beda potensial antara titik A dengan titik A. Karena titiknya sama, maka beda potensialnya itu bakalan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba terapkan pada soal yang model 2 loop seperti ini. Langsung saja, bagaimana cara pengerjaan soal ini? Langkah awal, kita mesti tahu ada berapa jenis arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, di sini kita lihat titik A itu memiliki cabang 3. Ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke bawah ini, ya, ke tengah ini. Maka dengan itu kita bisa simpulkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini ada 3 macam. Ada jalur arus yang sebelah kiri, ada jalur arus yang sebelah kanan, ada jalur arus yang tengah. Nah, kita nomorkan saja. Misal yang sebelah kiri itu jalur 1, yang sebelah kanan jalur 2, dan sebelah tengah jalur 3. Nah, jika nanti yang ditanyakan berapa besar arus listrik yang masuk pada hambatan R3. Nah, hambatan R3 itu adanya di sini ya, yang di tengah ini kita anggap saja nilainya 2 ohm. Nah, maka arus yang ditanya itu adalah arus yang di jalur R3 itu. Jalur R3 itu sekarang kita nomorkan dengan jalur 3, maka yang ditanya sebenarnya adalah I3 ya, I3. Kita nomorkan aja sebagai I3. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu di situ ada 3 buah arus, kita gambarkan arah-arah arusnya. Nah, untuk lebih mudah kita sepakati aja titik A ini sebagai titik acuan. Nah, arus 1 kita anggap saja arahnya masuk ke titik acuan itu. Kita nomorkan dengan I1 ya. Sedangkan arus 2 itu yang sebelah kanan kita anggap saja dia juga masuk I2. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jika ada arus yang masuk mesti ada arus yang keluar. Maka arah arus I3 mestilah ke bawah. Harus mesti keluar dari titik A, tidak boleh masuk semua. Nah, jadi cara pengerjaannya pertama kita pakai hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff isinya total I masuk mesti sama dengan arus yang keluar ya. Dengan demikian kita peroleh I1 ditambah dengan I2 itu bakalan sama dengan I3. Oke. Kita dapatkan persamaan ini. Kemudian dalam pengerjaannya nanti kita juga bakalan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di teorinya tadi hukum 2 Kirchhoff nih kita bisa gunakan dia pada satu loop seperti ini ya, pada satu loop seperti ini. Tetapi di soal itu yang diketahui ada 2 loop. Maka kita harus kerjakan satu-satu gitu. Ya, jadi kita bahas dulu di bagian loop 1. Nah, bagian loop 1 masih dengan rumus
Rumusnya hukum 2 Kirchhoff tadi adalah sigma GGL tambah sigma I kali R itu sama dengan 0 ya. Nah, GGL yang terlibat di loop 1 berarti yang ini ya, loop 1 ini. Nah, maka abaikan dulu yang sebelah kanannya. Nah, pada loop 1 yang terlibat adalah GGL1 dan GGL3. Kemudian arus yang terlibat adalah arus 1 dan arus 3 ya. Nah, jadi kita jumlahkanlah GGL1 dan GGL3 ini. Tapi sebelum kita jumlahkan, kita mesti tahu apakah GGL1 itu positif atau negatif. Dan GGL3 juga seperti itu, apakah dia positif dan atau negatif ya. Jadi, untuk tahu positif dan negatifnya, kita mesti tentukan arah loop terlebih dahulu. Tentukan arah loop terlebih dahulu. Arah loop itu diwakilkan atau alternatifnya cuma ada dua. Boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita anggap saja di sini arahnya searah jarum jam. Arah loopnya searah jarum jam. Ya. Jadi ini adalah acuan kita untuk menentukan GGL itu positif atau negatif. Nah, jika kita bayangkan ini adalah taman segi 4 gitu. Nah, kalau kita berjalan di pinggir tamannya searah jarum jam, itu untuk GGL1-nya kita bakalan jumpai garis yang pendek terlebih dahulu. Apa arti garis pendek? Garis pendek maksudnya kutub negatif. Garis yang panjang maksudnya kutub positif. Maka di sini jumpanya garis yang pendek terlebih dahulu sehingga kita bisa simpulkan bahwa GGL1 itu nilainya negatif karena yang jumpa kutub negatifnya dulu. Berarti kita bisa buat di sini min 6 gitu ya. Min 6, kemudian kalau kita lanjutkan perjalanannya gini searah jarum jam terus bergerak seperti itu, ketika bertemu dengan GGL3 itu jumpa garis panjangnya terlebih dahulu. Garis yang panjang ini, maka GGL3 nilainya positif tambah 12. Nah, itu untuk sigma GGL-nya. Sigma GGL-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian sigma I kali R. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa arus yang bekerja di situ, yang mengalir di situ, arus 1 dan arus 3. Kita buat di sini untuk arus 1 dulu. Arus 1 itu masuk ke hambatan yang mana-mana saja. Ingat, jalur 1 itu jalur yang sebelah kiri. Nah, di situ ada hambatan R1, ada hambatan R4, dan ada hambatan dalam baterainya atau GGL-nya gitu ya, yang 1 ohm. Nah, jalur ini karena dia satu jalur berarti rangkaiannya rangkaian seri. Maka langsung saja kita jumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 1 ya. 3 itu nilai R1, 2 itu nilai R4, dan 1 itu nilai hambatan dalam 1. Tambah sekarang I3-nya. Nah, I3 itu jalur yang tengah. Jalur tengah ini arus 3 hanya masuk di hambatan R3 dan hambatan dalam R3 ini ya. Lagi-lagi itu adalah rangkaian seri, langsung saja kita jumlahkan menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, kita kerjakan, maka yang ini jadinya 6I1 ditambah 3I3 bakalan sama dengan min 6 ya. Diperoleh dari mana min 6 nih? Min 6 tambah 12 adalah 6, pindah ke kanan jadi min 6. Kemudian kita bisa sederhanakan, sama-sama semua persamaan ini, bagian persamaan ini dibagi dengan 3. Bagi 3, maka kita peroleh 2I1 ditambah dengan I3 itu sama dengan min 2. Oke. Nah, ini menjadi persamaan yang bakalan kita pakai nanti untuk menghitung I3. Nah, kita buat aja nih persamaan 2 ya. Persamaan 1 nanti ada dari sini. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke loop 2-nya. Di bagian sini aja untuk loop 2, pengerjaan loop 2 masih dengan hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL
Sigma GGL ditambah sigma I dikali R itu sama dengan 0. Nah, lihat di loop 2 yang terlibat adalah GGL2 dan GGL3. GGL2 dan GGL3 dan arus yang terlibat adalah arus 2 dan arus 3. Nah, untuk tahu GGL2 itu positif atau negatif, seperti biasa kita tentukan dulu arah loopnya. Nah, supaya variasi dikit, kita anggap arah loop yang di loop kedua ini berlawanan jarum jam. Ya. Maka nilai GGL2-nya itu bakalan jumpa negatif duluan ya. Nah, ini nanti jumpa negatif duluan seperti ini, jumpa garis pendek duluan, maka GGL2 nilainya min 9. GGL3 ya sama seperti tadi, berarti nilainya positif karena jumpa garis yang panjang duluan. Ditambah dengan sekarang kita lihat untuk I2. I2, jalur I2 itu hanya ada hambatan R2, hambatan R5, dan hambatan dalam R1 ya. Nah, rangkaian seri langsung saja kita jumlahkan yaitu 4 ditambah 1 ditambah 1. Untuk I3 masih sama seperti yang tadi, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kita kerjakan matematikanya, sehingga kita peroleh 6I2 tambah 3I3 itu sama dengan, berarti di sini min 3. Ya, dapat dari min 9 tambah 12 adalah 3, pindahkan ke kanan jadi min 3. Kita sederhanakan, lagi-lagi kita bagi aja dengan 3 supaya lebih sederhana, menghasilkan 2I2 tambah 3I3 sama dengan 2I2 tambah I3 ya, karena sudah dibagi 3, I3 itu sama dengan min 1. Oke, ini persamaan nomor 3. Oke, berikutnya pasti kita akan mengeliminasi persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Tapi kita lihat di sini variabel kedua persamaan itu ada bedanya. Di mana bedanya? Bedanya kalau persamaan 2 itu variabelnya I1, persamaan 3 variabelnya I2. Nah, ini membuat lebih sulit untuk eliminasi nantinya ya. Maka kita harus ambil substitusinya ya, harus kita lakukan substitusi terlebih dahulu. Misal kita substitusi I1-nya aja. Dari mana kita ambil substitutnya? Substitutnya kita ambil dari persamaan yang ini tadi. Nah, dari persamaan ini kalau kita mau ambil I1-nya itu bakalan sama dengan I3 dikurang dengan I2. Nah, ini yang kita jadikan sebagai persamaan 1. Persamaan 1, sehingga langkah berikutnya, kita bisa buat langkah berikutnya yaitu eliminasi. Langkah berikutnya kita mesti substitusi terlebih dahulu ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, kita substitusi I1-nya. I1 itu adalah I3 dikurang dengan I2. Maka jadinya 2 kali I3 kurang I2 ditambah I3 sama dengan min 2. Kemudian kita kalikan ke dalam 2I3 kurang 2I2 ditambah I3 sama dengan min 2. Sehingga diperoleh min 2I2 ditambah 3I3 itu sama dengan min 2. Nah, sekarang variabelnya sudah sama nih. Sekarang variabelnya sudah sama, sudah tersusun dari I2 dan I3 ya. Nah, kita anggap saja ini persamaan 4 misalnya. Maka langkah berikutnya yaitu eliminasi persamaan 4 dan persamaan 3. Kita salin ulang persamaannya menjadi min 2I2
ditambah dengan 3I3 sama dengan min 2. Satunya lagi persamaan 3 kita tulis di bawahnya 2I2 ditambah dengan I3 itu sama dengan min 1. Nah, sehingga kalau kita eliminasi, yang kita eliminasi bagusnya yang I2. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah I3 ya. Jadi kita langsung supaya dia hilang I2-nya berarti kita tambahkan. Nah, maka I2-nya habis nih. Yang bagian I2-nya habis. Min 2I2 tambah 2I2 habis jadi 0. Sehingga tinggal 4I3 ya. 3I3 tambah I3, 4I3 sama dengan min 2 tambah min 1 yaitu min 3. Maka kita peroleh I3-nya sama dengan min 3/4 ya, atau sama dengan min 0,75 ampere. Nah, inilah nilai dari arus yang mengalir pada hambatan 3. Ya, berarti jawabannya adalah min 0,75. Nah, apa maknanya min di sini? Artinya apa? Kenapa diperoleh min ya? Maknanya apa? Nah, maknanya itu berarti arah arusnya yang sebenarnya, arah arus I3 itu yang sebenarnya adalah berlawanan dengan arah arus yang ditentukan di awal, di awal tadi ya, di awal pengerjaan. Nah, kita lihat tadi di awal pengerjaan kita anggap arah arus I3 itu yang ke bawah ini. Nah, maka yang sebenarnya arah arus itu adalah ke atas ya. I3 itu nanti arahnya ke atas, bukan ke bawah. Kenapa? Karena yang diperoleh di sini dapatnya minus gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan contoh soal hukum Kirchhoff ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Tolong subscribe channel ini agar channel ini bisa terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat bagi sekolah kalian ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.